Indonesia adalah sebuah tempat di mana terdiri dari berbagai macam agama dan kepercayaan. Terdapat sesuatu yang indah jika kita bisa saling hidup berdampingan. Toleransi. Toleransi adalah usaha untuk mengakui, memahami, dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita. Perbedaan itu bukanlah dinding pemisah untuk kita tetap bisa saling berhubungan. Coba bayangkan betapa indahnya dan damainya kita semua jika bisa hidup berdampingan satu sama lain. Dengan menjadi toleran, kita berarti menerima kenyataan bahwa manusia diciptakan berbeda-beda, kemudian berusaha memahami perbedaan itu. Dengan begitu, kita akan bisa menghormatinya. Kita bisa saling menghargai kepercayaan satu sama lain, bergotong royong satu sama lain, menciptakan kerukunan satu sama lain, dan maju bersama untuk membangun Indonesia satu. Saya Kristen. Saya Katolik. Saya Islam. Saya Buddha. Saya Hindu. Saya Konghucu. Kami semua satu, bertanah air satu, berbangsa satu, berbahasa satu. Damailah negeriku, damailah bangsaku, karena kami satu, kami Indonesia. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Padamu ku bersyukur, padamu ku berseru. Shalom Alaikum, selamat malam sahabat setia Radio Surya Kebenaran dimanapun sahabat berada. Jumpa lagi di 107.8 di jalur kami untuk sahabatku di kota Ambarawa dan sekitarnya, dan juga di www.suryakebenaran.com dan melalui aplikasi Radio Box bagi sahabat setia pendengar Radio Surya Kebenaran dari kota, kabupaten, provinsi lainnya di seluruh kepulauan di Indonesia, bahkan yang ada di negara lainnya yang menerima jangkauan siaran kami. Kami ucapkan selamat bergabung dalam program refleksi di malam hari ini waktu Indonesia bagian Barat ya, dari pukul 19.30 sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami akan menemani ruang dengar sahabat sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam di hari ini. Dan di hari Selasa sahabatku, seperti biasa akan ada topik yang luar biasa dengan narasumber kita yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan di studio malam hari ini di 107.8 di studio Radio Surya Kebenaran sudah bersama saya, bersama dengan Rio di malam hari ini, Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Langsung saya kita menyapa. Shalom Alaika, selamat malam Dedi. Alaika shalom Rio, alaika shalom sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar? Kabarnya haleluya, dahsyat, wow. Wow. Kalau orang dari Indonesia dari pegunungan tengah Papua bilang wah, artinya berkat diberkati. Haleluya. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, di malam hari ini dengan mengusung sebuah judul yang pastinya ini mungkin asing di telinga kita nih, Dedi. Iya, memang malah Ibu Gembala berpikir itu nama merek minuman. Oke. Saya berpikir ini mungkin nama sebuah teluk atau apa gitu. Iya, malam hari ini kita akan berbicara tentang apa nih, Dedi? Silakan. Iya, tentang Hualongwan. Ya. Oke, Hualongwan. Ya. Dan sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya, tentang Hualongwan ya di malam hari ini pasti sahabat bertanya, ini apa sih yang akan dibahas ya? Kalau tadi ada yang mengira bahwa ini merek
sebuah minuman ya. Saya mengira mungkin nama tempat ya, atau nama teluk atau semenanjung, atau juga pasti sahabat mempunyai pertanyaan lain. Tapi bagi sahabat yang sudah mengetahui informasi tentang ini, pasti sudah mengerti, oh ini yang akan dibahas. Tapi pastinya akan ada pesan Tuhan juga, akan ada hal-hal yang luar biasa yang kita dapatkan dalam obrolan di malam hari ini. Oleh karena itu, bagi sahabat yang sepanjang mendengarkan materi kita dari sesi sesi pertama sampai sesi ketiga, yang mau bertanya silahkan langsung saya di 0816654532. Baik Dedi, kita bahas tentang apa nih? Tentang Hualongwan, yaitu reaktor pemanfaatan limbah nuklir. Reaktor pemanfaatan limbah nuklir nih, sahabatku. Baik, mungkin langsung saja nih Dedi, daripada kita bertanya-tanya untuk materi kita di malam hari ini. Silakan. Baik, Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, bagi yang suka di internet, kalau ketik Hualongwan pasti sudah mengetahui bahwa Hualongwan itu adalah reaktor pemanfaatan limbah nuklir, limbah nuklir sebagai tenaga pengganti power supply. Jadi bisa, kalau sekarang kan power supply itu bisa terbuat dari nikel, batu bara, atau minyak. Dan ini Hualongwan ini dibuat oleh negara China, di mana limbah nuklir yang adalah barang berbahaya karena mengandung radioaktif yang selama ini ditakuti di dunia. Bagaimana dan kemana membuangnya? Karena banyak orang membuat nuklir, karena nuklir itu menjadi senjata yang paling ampuh. Dulu Indonesia bisa merdeka karena perjuangan para pahlawannya, dan sekaligus juga karena Jepang dibom pakai bom atom. Itu masih belum seberapa dibandingkan dengan nuklir. Nuklir itu separuh dunia bisa membeku, dan ini sangat berbahaya sekali. Negara-negara berlomba-lomba membuat nuklir, tetapi bagaimana dan kemana membuang limbahnya, ini yang ditakuti oleh dunia. Di sisi lain, nuklirnya juga dibutuhkan selain sebagai senjata pamungkas, tetapi juga bisa menjadi power Tetapi limbahnya dianggap tidak berguna sama sekali. Jadi di sisi lain limbahnya juga membahayakan. Tapi kini bisa bermanfaat melalui Hualongwan. Dulu pernah terjadi satu kasus, yaitu kasus Fukushima, di mana disebabkan karena limbah nuklir dibuang oleh Jepang ke laut dan diprotes seluruh dunia. Karena jika bocor diperkirakan seluruh biota binatang laut di seluruh dunia, bukan hanya di Jepang saja, tapi seluruh biota binatang laut seluruh dunia akan tercemar dan tidak akan bisa dikonsumsi selama 50 tahun. Ini mengerikan sekali. Tetapi kini limbah itu ternyata bermanfaat melalui proses Hualongwan. Nah, pemanfaatan limbah nuklir Hualongwan untuk memberdayakan limbah berbahaya itu sebetulnya kalau saya renungkan, Rio, ini seperti Elohim terhadap manusia. Dalam dunia ini ada orang-orang buangan yang dianggap berbahaya karena kejahatannya. Tidak disia-siakan orang yang jahat yang dibuang orang itu oleh Tuhan. Dipungutnya manusia berbahaya yang seharusnya dibuang ke laut atau dikuburkan ratusan meter di dalam tanah, ternyata dimanfaatkan oleh Tuhan untuk menjadi manusia yang berguna. Ada beberapa ayat yang saya sampaikan, misalkan di dalam kitab Matius atau Matius pasal 27 ayat yang ke-26 dari Indonesian Literal Translation. Di sana berbunyi, kemudian dia membebaskan Barabas bagi mereka, dan setelah mencambuki Yesua, ia menyerahkan supaya dia disalibkan. Nah, ini kita tahu bahwa Barabas adalah orang yang berbahaya sehingga harus dihukum mati.
tetapi disetarakan dengan Yesua yang tidak terbukti bersalah. Ya. Nah, Yesua di sini membiarkan dirinya, menyerahkan dirinya supaya dia disalib. Coba kalau misalkan Yesua tidak membiarkan dirinya disalib, tentu Barabas akan mati. Tetapi Yesua membiarkan dirinya disalib agar Barabas dibebaskan. Artinya Yesua memberi kesempatan untuk terjadinya proses perubahan hidup. Memang tidak ditulis di dalam kitab suci bagaimana kehidupan Barabas selanjutnya, tetapi yang jelas pada saat itu Yesua memberi kesempatan kepada Barabas untuk menjalani proses perubahan hidup. Demikian pula saat disalib ada penjahat yang bertobat atas penyalipan dirinya, membuat orang jadi sadar diri. Itu ayat yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Lukas pasal 23 ayat 41 sampai 43 dari Indonesian Literal Translation, di sana berbunyi demikian. Dan kita memang layak, sebab kita menerima hal-hal yang setimpal dengan apa yang telah kita perbuat. Ini adalah kejadian orang yang disalibkan bersama dengan Yesua. Tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Dan dia berkata kepada Yesua, Tuhan, ingatlah aku manakala engkau datang dalam kerajaanmu. Dan Yesua berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini. Nah, ini ada sedikit kesalahan penekanan di dalam koma, karena kalau di dalam apa yang tertulis di dalam kitab suci kan dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus, iya kan? Ya. Tetapi sebetulnya tidak. Kenapa? Karena Yesua harus ada di perut bumi selama 3 hari 3 malam, ya kan? Jadi penekanan komanya yang salah. Jadi kalau saya baca sesuai dengan yang sesungguhnya adalah, sesungguhnya aku berkata kepadamu hari ini, engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi bukan hari itu juga, tetapi Yesua ngomongnya yang hari itu, gitu ya. Karena Yesua harus ada di perut bumi 3 hari 3 malam baru membawa orang yang disalibkan, salah satu orang yang disalibkan ini untuk bersama-sama di Firdaus. Rabi Saul sebagai penganiaya jemaat Tuhan juga ditangkap dalam perjalanannya ke Damsyik, sesuai kesaksiannya sendiri dalam Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Perlu kita ketahui bahwa kitab Kisah Para Rasul ini bukan ditulis oleh Rabi Saul, tetapi ditulis oleh Lukas. Dan terjadilah kepadaku ketika berangkat dan mendekati Damaskus, kira-kira tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang terang dari langit ke sekelilingku. Aku pun terjatuh ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Dan aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Dan dia berkata kepadaku, akulah Yesua orang Nazaret yang sedang engkau aniaya. Padahal kan Rabi Saul tidak menganiaya Yesua. Yang dianiaya adalah murid-muridnya, ya kan? Tetapi Yesua katakan, akulah Yesua orang Nazaret yang sedang engkau aniaya. Artinya apa? Ketika seseorang menganiaya kita, sebetulnya sama saja dengan menganiaya Yesua HaMashiach, ya. Kemudian ini adalah saat-saat di mana orang-orang yang dianggap berbahaya seperti limbah nuklir yang dianggap tidak berguna ternyata dimanfaatkan. Demikian pun Yefta juga dipungut tua-tua Gilead. Nah, sebagaimana kita ketahui siapakah Yefta itu, saya akan ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 dari Indonesian Literal Translation. Saya akan baca cukup panjang karena ini cerita yang menarik tentang Yefta. Di sana dikatakan, dan Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia anak seorang pelacur. Perhatikan di sini, dia adalah pahlawan yang gagah perkasa, tetapi dia anak seorang pelacur,
dan Gilead memperanakkan Yefta. Istri Gilead juga melahirkan anak laki-laki baginya. Dan ketika anak-anak istrinya ini tumbuh dewasa, mereka mengusir Yefta. Kata mereka kepadanya, engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayahmu, karena engkau anak dari wanita lain. Maka Yefta lari dari hadapan saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana orang-orang Dursila berkumpul kepada Yefta dan mereka pergi keluar bersama-sama dengan dia. Jadi Yefta berkumpul dengan orang-orang yang rusak-rusakan istilahnya lah, dijadiin satu. Dan terjadilah setelah beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan terjadilah ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, para tua-tua Gilead pergi menjemput Yefta dari tanah Tob. Dan mereka berkata kepada Yefta, datanglah dan jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Namun Yefta berkata kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku keluar dari rumah ayahku? Mengapa kamu sekarang datang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Nah, ini alasan yang tepat sebetulnya. Karena ketika merasa tidak berguna dibuang. Tetapi ketika menghadapi Bani Amon tidak mampu, lalu mereka mulai coba-coba untuk mengambil Yefta untuk dimanfaatkannya. Kemudian para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, sebab alasan ini kami memang datang kembali kepadamu sekarang. Berangkatlah bersama kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Dan Yefta berkata kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Yahweh menyerahkan mereka kepadaku, apakah aku akan menjadi kepala atas kamu? Nah, ini diulang janjinya ya, jadi ada ikatan perjanjian. Lalu para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, Yahweh akan menjadi saksi di antara kita. Tentulah kami akan berbuat seperti katamu itu. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat ia menjadi kepala dan panglima mereka. Dan Yefta mengucapkan seluruh perkataannya di hadapan Yahweh di Mizpah. Nah, jadi ini contoh-contoh orang-orang yang dimanfaatkan, yang sebelumnya dianggap tidak bermanfaat, dianggap berbahaya. Seperti tadi cerita tentang Yefta, bagaimana Yefta kumpulannya orang-orang yang Dursila, orang-orang jahat, kumpul semua yang orang-orang buangan lah dianggap. Kalau sekarang ini kira-kira apa, preman-preman begitu ya, dianggap tidak berguna, hanya bisanya memalak orang. Tetapi tua-tua Gilead pada saat itu justru memanfaatkan. Jadi ini saya anggap seperti Hualongwan, yang limbah nuklir yang tadinya ditakuti kemana membuangnya, mau dibuang ke planet nggak mungkin, mau dibuang ke laut diprotes seluruh dunia. Jadi bingung untuk membuangnya. Sementara untuk nuklirnya sendiri dibutuhkan tiap negara, selain untuk power juga untuk senjata pamungkas. Tetapi dengan adanya Hualongwan, maka limbah yang tidak bermanfaat itu ternyata bisa bermanfaat. Nah, untuk selanjutnya, apa sih makna Hualongwan bagi kita? Jadi ini diaplikasikan Hualongwan itu bagi kita. Untuk itu nanti saya sampaikan di sesi yang kedua saja, Rio. Apa makna Hualongwan bagi kita? Ya, sahabatku, di sesi kedua nanti apa sih makna Hualongwan bagi kita akan kita bahas di sesi yang kedua, ya, bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Oleh karena itu, sahabatku yang diberkati, silakan bagi sahabat yang mendengarkan di malam hari ini dan sudah mempunyai pertanyaan seputar sesi yang pertama, begitu luar biasa sahabatku, yang mungkin dianggap itu buangan, tidak mungkin dikucilkan, dianggap sebelah mata dan tidak penting dalam kehidupan sebuah sosial, tetapi bagi Bapak Yahweh semuanya
sangat berarti dan berharga. Ini sebuah makna yang bisa kita pelajari atau dibahas di sesi yang pertama tentang limbah nuklir yang dikelola oleh Walong Wan tadi. Ya, betul. Dan malam ini nanti kita akan bahas kembali sesi yang kedua, sahabatku. Oleh karena itu yang mau bergabung silakan di 0816654532. Selepas lagu pujian berikut ini kami akan kembali untuk sahabat yang diberkati. Hidupku
Kembali sahabatku dalam program refleksi di malam hari ini. Kalau di sesi yang pertama sahabatku sudah membahas tentang hal yang luar biasa, mungkin yang dianggap sebelah mata, dibuang tetapi ternyata berguna. Ini termasuk fungsi daripada Hualong Wan, di mana dia mengelola limbah nuklir yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Nah sekarang pada sesi yang kedua, apa sih makna dari Hualong Wan ini bagi kita sahabatku? Langsung saja kita akan mendengarkan di sesi yang kedua. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Apa makna Hualong Wan bagi kita? Artinya aplikasinya bagi kita. Sesuai dengan session yang pertama tadi, di mana Hualong Wan bisa merubah limbah berbahaya menjadi power yang menguntungkan bagi peradaban kehidupan manusia di seluruh dunia. Dan itu sesuai dengan tua-tua Gilead yang memanfaatkan Yefta yang terbuang, dan bagaikan Yahweh juga yang memungut orang-orang buangan dan yang terbuang. Maka Tuhan juga menghendaki agar kita memanfaatkan orang lain secara positif, sehingga yang tidak berguna bisa bermanfaat bagi kehidupan dunia ini. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana caranya. Yang pertama adalah memotivasi kehidupannya sesuai firman Tuhan. Karena ada orang yang memberikan motivasi, tetapi motivasinya hanya sekedar mengencourage, tidak sesuai dengan firman. Kemudian yang kedua, dengan cara memberi pelatihan, ya, seperti terus terang yang dilakukan oleh Pak Peter Purnomo, dengan memanfaatkan Alex untuk mengajar orang lain dengan diberi honor agar ilmunya bisa berguna, ya. Alex juga mendapat dukungan pekerjaan, dan Pak Peter sendiri bersahabat dengan Mamon untuk memberdayagunakan bagi sesama. Padahal kalau kita lihat Pak Peter ini sudah pensiun, tetapi bukan berarti Pak Peter tidak berguna bagi orang lain. Terbukti bisa mempekerjakan orang. Nah, ini artinya ya seperti Hualong Wan gitu ya. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan sarana pendidikan, misalkan seperti yang dilakukan oleh Yayasan Surya Grisim dalam membuat PAUD yang istimewa di Ambarawa. Amin. Di mana ada kelebihannya untuk PAUD Surya Grisim ini, karena sejak anak-anak sudah diajar berkomunikasi dalam bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris, sehingga kelak anak PAUD Surya Grisim akan menjadi anak yang berkualitas, yang tidak kalah dengan PAUD yang ada di kota-kota besar. Ya, ini saya mengapresiasi bagaimana Pak Simeon Sulistyo melangkah untuk membuat PAUD ini sesuatu yang luar biasa. Ya. Kemudian saya juga mengapresiasi gurunya, yaitu Yedida Ayu Domanita, yang berani resign dari mengajar di sekolah bertaraf internasional di Semarang untuk memperkuat PAUD Surya Grisim di Ambarawa, sekaligus juga memasukkan anaknya sendiri menjadi buah sulung murid PAUD. Jadi ini saya mengapresiasi. Juga saya mengapresiasi jemaat seperti Ibu Yohanatika Kristina dan suaminya Filemon Fajar Setiawan, yang juga menyerahkan anaknya untuk dididik di PAUD Surya Grisim. Ya. Oleh karena itulah, maka melalui refleksi ini saya juga sekaligus menghimbau kepada sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada yang masih memungkinkan untuk menjangkau PAUD Surya Grisim, untuk menyerahkan putra-putrinya atau cucunya untuk diolah di Hualong Wan yang bernama Surya Grisim. Kenapa saya katakan demikian? Karena Surya Grisim ini PAUD-nya memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan PAUD pada umumnya. Tentu saja kalau saya meneliti, ini berdasarkan penelitian pertama, penelitian saya. Nah, apa sih kelebihan PAUD Surya Grisim? Kelebihan PAUD Surya Grisim yang pertama adalah mengajar anak-anak berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Nah, kalau seorang anak bisa berbahasa Inggris, itu berarti dunianya seluas dunia ini, Rio. Yes. Kalau anak hanya bisa berbahasa daerah,
maka dunianya ya hanya sebatas kabupaten atau sedesa daerahnya itu ya. Aja, ya. Nah, kalau dia bisa bahasa Indonesia berarti dunianya sebesar Indonesia ya. Karena dulu waktu saya di Hawaii, waktu saya ikut Haige Institute, saya ingat betul ada seorang pendeta yang ikut bersama dengan saya. Pendeta ini pintar karena dia bergelar master, Nah, waktu itu bareng-bareng dengan saya ke Haige Institute. Kemudian pada saat-saat jam istirahat kami semua ngobrol nih rame-rame dari 24 negara dari seluruh dunia. Kami ngobrol rame-rame. Tetapi pendeta teman saya yang dari Pekalongan, ya saya kenalnya di sana sih karena perjalanan sendiri-sendiri. Kok ketemu di sini ternyata orang Indonesia dan dari Jawa Tengah juga. Ya, nah dia tentu pendeta pinter karena master titelnya. Tapi karena dia bahasa Inggrisnya kurang, dia mojok gitu. Dia sendirian. Saya panggil, Pak, sini kita kumpul bareng-bareng. Saya tidak terbiasa begitu. Lalu ketika kami semua sudah bercanda, semua rame, udah pada bubar sendiri-sendiri, saya tanya, kenapa Bapak nggak mau gabung saja? Ya, saya kan bahasa Inggrisnya sulit, Pak. Masa bodoh lah, saya sendiri bahasa Inggrisnya juga orang Jawa bilang pateng pecotot. Nggak peduli. Yang penting kita punya mental untuk berani bicara. Kalau kita ngomong salah itu sudah biasa, itu bukan bahasa ibu, ya toh. Jadi ayo Pak bergabung. Nah, besok kan kita seperti ini, masa Bapak pipis sendiri di pojok gitu kan kasihan gitu. Kemudian untuk hari-hari berikutnya saya seret-seret. Apalagi waktu malam terakhir itu ada International Night, ya di mana setiap dari negara-negara itu mengeluarkan semacam kebudayaannya begitu. Ya saya dorong dia, ayo nggak usah takut. Wong saya yang bahasa Inggrisnya terbatas saja nggak pusing kok. Yang penting kita berbaur, kita banyak menimba ilmu. Ya memang saya juga bahasa Inggrisnya kalau untuk ngomong ya kesulitan Rio, karena tiap hari ngomongnya Javanese, Jawa ya bahasa Jawa. Jadi kan sulit untuk bicara. Tapi kan ketika para dosen menyampaikan materi, ya 95-98% bisalah menangkap gitu. Artinya ilmunya bisa kita serap. Kan hanya berbicara. Nah kalau berbicara ya kita ngomong sepatah dua patah kata, yang penting mereka tahu maksud kita. Kan seperti itu. Jadi untuk anak-anak PAUD Surya Grisim ini diajar untuk berkomunikasi dalam bahasa Inggris supaya membuat dunia anak tersebut seluas dunia ini. Yaitu yang pertama kelebihan dari PAUD Surya Grisim. Yang kedua, guru PAUD Surya Grisim sendiri itu juga lulusan cum laude sebagai sarjana PAUD pada saat kuliahnya dulu. Dan beliaunya yaitu Yedida Ayu Domanita bersedia untuk mengajar sebagai guru PAUD Surya Grisim. Ini bagi saya mengapresiasi karena ini merupakan satu pengorbanan ya. Ya, karena beliau punya motivasi, ya saya kan mendukung pelayanan di gereja sendiri. Dan ini luar biasa sekali. Ya, kemudian hal yang ketiga, memperkuat bakat anak sesuai bakat yang dimiliki yang tampak menonjol. Jadi ada hal-hal lain yang dimiliki PAUD Surya Grisim yang tidak dimiliki oleh PAUD secara umum, khususnya dalam mendidik anak menjadi anak yang cerdas, berbakat khusus, hormat kepada orang tua, dan menjalani kehidupan yang baik sesuai firman Tuhan, sehingga diharapkan kelak menjadi anak kebanggaan orang tua dan berguna bagi bangsa dan negara, serta berakhlak baik, karena juga mengadopsi hal-hal yang baik dari negara pendidikan terbaik di dunia, yaitu dari Finlandia. Dan saya memang sebagai bagian dari PAUD Surya Grisim, yaitu di dalam Yayasan Surya Grisim ini, saya juga memberi input supaya memperbesar bakat anak ya. Dan ini yang dilakukan oleh negara-negara yang memiliki pendidikan terbaik di dunia, khususnya di Finlandia. Jadi nanti diharapkan anak-anak Surya Grisim
memiliki sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan yang lainnya. Ya. Kalau selama ini kan anak dijejeli pokoknya harus bisa membaca. Kalau sudah baca lancar itu orang tua bangga karena ya itu hanya sekedar membacanya, tetapi untuk bakatnya tidak diolah gitu. Betul. Nah di Surya Grisim ini tidak. Kita mengambil gaya pendidikan yang ada di negara terbaik pendidikannya di dunia, Rio. Sehingga saya mengharapkan anak-anak PAUD Surya Grisim ini ya dahsyat luar biasa. Amin. Mungkin ada sahabat Surya Kebenaran yang mendengar tentang masalah ini baru malam hari ini, maka saya menghimbau bawalah anak-anak sahabat Surya Kebenaran maupun cucu untuk bisa dididik di Hualongwan Surya Grisim ya. Nah, jadi ini himbauan dari saya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah Hualongwan itu mengubah sampah menjadi bermanfaat? Tadi kan yang pertama kan dikatakan bahwa Hualongwan itu merupakan reaktor pemanfaatan limbah nuklir ya, sebagai tenaga pengganti power. Tetapi apakah memang Hualongwan Surya Grisim ini mengubah sampah menjadi bermanfaat? Nanti saya akan sampaikan di sesi yang ketiga, Rio. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, untuk sesi yang ketiga, apakah Hualongwan mengubah sampah ya mengubah sampah atau limbah nuklir ini menjadi bermanfaat, akan dibahas di sesi yang ketiga. Dan kita dengarkan lagu dulu ya Dedi, satu buah lagu, dan setelah itu kita masuk pada pertanyaan yang sudah masuk di malam hari ini. Bagi sahabat yang mau bertanya silakan di 08166545532. Kami sudah membuka atensi untuk pertanyaan sahabat di malam hari ini, dan jangan kemana-mana, selepas lagu pujian berikut ini kami akan kembali. Sungguh besar oh Tuhan, kasih-Mu padaku. Kau benarkan aku, Kau layakkan aku, Kau sucikan aku dari dosa-dosaku. Darah-Mu tercurah untuk menebus aku dari dosaku. Dengan apakah Tuhan kan ku balas kasih-Mu? Ku hanya memiliki puji, sembah dan syukur. Bertahtalah Tuhan di atas segala pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Dari dalam surga, Engkaulah Elohim yang layak disembah, Yesus.
pujian, sebab Kaulah Rajaku, Engkaulah Tuhanku yang penuh kasih. Padamu ku bersyukur, padamu ku berseru. 107.8 di malam hari ini kami menyapa untuk sahabat yang baru bergabung bersama dengan kami di aplikasi Radio Box dan juga melalui www.suriakebenaran.com dan juga sahabatku di 107.8 ya. Kalau tadi sesi kedua nih, kita sekalian ada promosi tentang PAUD Surya Geresim. Nah, bagi saudara yang ada di rumah yang punya keluarga, kerabat, sahabat yang ada di Kota Ambarawa dan sekitarnya yang bisa menjangkau untuk putra-putrinya, silakan nih usia 2 tahun ya, 2 sampai 4 tahun ya Dedi. Ya, 2 sampai 4 tahun. 2 sampai 4 tahun ya bisa nih diarahkan untuk bersekolah di Hualongwannya Surya Geresim. Ya, di sini ada PAUD Surya Geresim yang berada persis di belakang pasar Projo Ambarawa. Ya, untuk sahabat yang diberkati, kita langsung saja masuk pada pertanyaan di malam hari ini. Baik sahabatku, 081 untuk pertanyaan sahabat. Kita menyapa nih, ada senggolan katanya tidak ada pertanyaan dan mantap pengetahuan baru dari Pak Joromi. Haleluya. Sudah lama nih Pak Jo ya, sudah tidak bertanya. Saya tanya Pak Jo dulu, apa kabar? Nah, ini pertanyaan dari saya buat Pak Joromi. Ya baik, jadi kita masuk pada pertanyaan di malam hari ini, datang dari Dr. Ayu. Selamat bergabung Dr. Ayu, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Pastor Yakub, apa kabar? Shalom, amin. Kabarnya dahsyat luar biasa Dr. Ayu. Terima kasih sudah bergabung. Baik, selamat malam sahabat Radio Surya Kebenaran 107.8 FM. Dan Pastor Yakub hari ini judulnya saja wow katanya. Iya, karena Ibu Gembala juga malah berpikir katanya kok itu judulnya kok merek minuman. Ya, judulnya saja wow nih, pembahasan tentang reaktor nuklir generasi ketiga. Betul. Baik, dan bagi saya ini sebuah apresiasi besar bagi negara China, di mana komersialisasi listrik yang dihasilkan Hualongwan akan mengurangi emisi karbon. Dan itu akan membantu China dalam mencapai tujuan rendah karbon seperti netralitas karbon sebelum tahun 2060. Lepas dari itu, Pastor, ada beberapa pertanyaan saya hari ini dan sekiranya saya menunggu jawabannya di channel YouTube Pastor Yakub. Iya, amin. Pertanyaan pertama dari Dr. Ayu, jika sampai China berhasil membuat matahari buatan, apa
apakah itu menduakan penciptaan alam semesta yang dikerjakan oleh Bapa Yahweh? Karena semua negara dunia, yaitu negara maju, berupaya untuk mengembangkan energi-energi mutakhir. Dikatakan bahwa tujuan dari pengembangan perangkat matahari buatan tersebut ialah untuk memberikan energi bersih yang hampir tak terbatas dengan meniru reaksi alami yang terjadi di dalam bintang yang isinya itu helium dan gas. Karena kita tahu bersama bahwa matahari adalah salah satu bintang terbesar yang dekat dengan bumi yang bernama matahari. Dan pastinya dari pembuatan matahari tersebut akan ada dampak bagi evolusi dan tatanan alam semesta, termasuk pada iklim, manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk bumi. Jika sampai bocor atau gagal karena manusia tidak sanggup menyaingi sang pencipta, bagaimana pendapat Pastor Yakub? Apakah pro atau kontra? Dan dari kacamata Pastor Yakub ini tadi, bahwa apakah itu menduakan penciptaan alam semesta yang dikerjakan oleh Bapak Yahweh? Silakan, Dad. Ya, terima kasih Dr. Ayu. Saya pikir ini Dr. Ayu ini dahsyat luar biasa ya. Apa saja judul dari refleksi, terus terang Dr. Ayu mampu mengikuti semuanya. Saya sangat salut sekali dan luar biasa. Artinya ilmunya mengerikan nih Dr. Dan Ayu. Ini kadang sampai apa yang Dedi bahas sudah ada dalam pertanyaannya. Betul, gitu. Nah, itu. Makanya padahal saya tidak tahu apa yang mau dibahas sama Dedi gitu loh. Makanya Rio aja yang dekat dengan saya nggak tahu. Dr. Ayu udah tahu dulu. Waduh, ini dokter plus ini. Ya, baik, terima kasih Dr. Ayu. Tentang masalah menduakan tadi ya, saya pikir tidak menduakan, tetapi justru membuktikan firman Tuhan, di mana dulu pada saat Adam dan Hawa diberitahu oleh Bapa Yahweh supaya jangan makan pengetahuan hal baik dan jahat, itu kan buahnya tidak boleh dimakan kan, apa namanya, nanti akan mati gitu ya. Tapi kan pada saat penciptaan dulu kan Yahweh bilang, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu berbicara soal citra dan hikmat. Nah, sayangnya Adam dan Hawa ini tertipu oleh setan yang bermanifestasi menggunakan ular di sana, ya. Jadi merasui ular, dikatakan, bukankah semua buah pohon yang ada di taman ini boleh dimakan buahnya? Pokoknya dipelintir-pelintir lah begitu ya. Kemudian dikatakan, oh enggak, kalau kamu memakan buah pengetahuan hal baik dan jahat ini, kamu akan seperti Elohim begitu. Nah, kalimat kamu akan seperti Elohim ini menggiurkan Hawa, ya, sehingga dia mengabaikan bahwa sebetulnya mereka itu sudah seperti Elohim. Apa seperti Elohimnya? Adam dan Hawa diciptakan tidak berbatas usia. Tetapi justru ketika makan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Nah, ternyata terbukti usia Adam hanya 930 tahun. Artinya hampir mendekati 1 hari di hadapan Yahweh. Karena kitab suci katakan 1 hari di hadapan Yahweh sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Artinya berusia 930 itu mendekati 1 hari. Justru tertipu oleh setan yang seperti Elohim itu sebetulnya ketika sebelum sebelum memakan begitu. Nah, dengan manusia bisa menciptakan hal-hal yang seperti Elohim ciptakan, saya pikir ini justru bukan menduakan ya, tetapi membuktikan bahwa manusia itu diciptakan seperti Elohim, segambar, artinya secitra, seperti hikmatnya Elohim. Cuman kan dulu terus terang karena masalah kasus politik sehingga manusia hidup susah, China hidup susah ya. Tetapi setelah mereka berlaku luar biasa terhadap masyarakatnya, dimana kalau yang berani korupsi, nggak peduli itu perempuan, laki-laki, anak-anak, orang dewasa, tembak kepalanya. Maka dari kasus kemelaratan berubah menjadi kesejahteraan hidup. Jadi ini merupakan bukti bahwa manusia diciptakan oleh Elohim itu sempurna seperti Elohim. Ya. Kemudian bagaimana jika bocor tadi ya pertanyaannya? Ya,
Jika, kan pertanyaannya jika. Tetapi karena Yahweh itu membuktikan dirinya bahwa manusia itu memiliki kehebatan yang luar biasa seperti dirinya, ya terbukti Hualongwan ini sudah mampu menghasilkan energi dari limbah yang tidak berguna. Nah, baru kemarin saya nonton di YouTube, China juga bisa membuat kaca yang bisa menghasilkan listrik. Jadi nanti di kemudian hari listrik itu dibuat dari kaca. Ini luar biasa lagi. Dan memang pada akhir zaman hikmat manusia itu dahsyat luar biasa bermunculan. Karena itulah maka kita harus mengikuti perkembangan dunia. Bukan hanya berkembang secara dunia sekuler, dalam dunia teologi juga berkembang. Karena itu kalau orang masalah nama Yahweh saja anti, ini orang yang tidak mau berkembang, Rio. Ya, artinya sudah dari dulu seperti ini. Ya dari dulu seperti itu, kalau benar, kalau salah ya harus kita berani katakan salah. Abraham ya, kemudian Yitzhak, Yakub, Mose, Daud tidak pernah menyembah Tuhan yang bernama Allah. Kenapa dipaksa-paksakan? Kitab suci bahasa Inggris saja tidak ada Allah loh. Apakah itu kitab sesat? Kok tidak ada yang berani mengatakan kitab suci berbahasa Inggris sesat semua? Berarti orang yang berbahasa Inggris sesat semua? Hanya menggunakan nama Yahweh yang dianggap sesat, padahal para nabi menyembahnya Yahweh, tidak pernah menyembah kepada Allah. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Artinya pada akhir zaman, kalau menurut saya ini menggenapi nubuatan dari kitab Kisah Rasul, Rio. Kisah Rasul pasal yang ke-3 ayat yang ke-21 yang mengatakan, dan seharusnya Allah sorga sungguh menerimanya sampai waktu pemulihan segala sesuatu, yang tentang itu Elohim telah menyatakan melalui mulut semua nabinya yang kudus sejak dahulu kala. Jadi akhir zaman ini akan muncul pemulihan segala sesuatu. Nah, pemulihan akhir zaman menurut pandangan saya adalah nama Tuhan. Nama Yahweh, nama Yeshua. Ini kan ratusan tahun tidak muncul. Ya, baru-baru ini saja muncul. Jadi ini menunjukkan bahwa perkembangan dunia sekuler maupun pengetahuan teologi itu berkembang luar biasa lah. Kalau kita tidak mau ikut berkembang, ya kita out of date. Tidak selalu mengupdate. Kita harus mengupdate supaya tidak out of date. Ya, kita harus up to date karena dunia terus berkembang. Jangan takut dengan perkembangan dunia. Ya, dan terbukti apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ayu benar. Ya, memang China ini bangkit menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahkan saya dengar Hualongwan ini bekerja sama dengan pemerintah Kanada. Ya, dan sekarang dunia mulai melirik ke China. Kenapa? Karena ingin mengambil teknologinya supaya tidak membahayakan umat manusia. Begitu, Rio. Oke, baik, terima kasih Dedi. Ini dunia melirik kepada China. Ini berkaitan ini. Ada pertanyaan kedua dari Dr. Ayu juga di malam hari ini. Ya, Rio ingatkan dulu bagi sahabat yang mau bertanya, silahkan di 08166545532 seputar materi kita di malam hari ini, atau ada hal lain yang sahabat ingin konselingkan di malam hari ini bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo, langsung saja ya di 08166545532. Dan mungkin bagi sahabat yang tidak ingin namanya disebutkan, bisa menulis no name, dan nama sahabat tidak akan kami sebutkan di dalam membacakan pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari Dr. Ayu. Isu global semakin memanas, Pastor. Bahkan orang percaya pun sampai lemah iman dan hilang pengharapan. Benar. Dari majunya sebuah negara komunis yang digadang-gadang sebagai anti Hamasiyah, kaum-kaum yang tak sepaham dan sepikir mengklaimnya sebagai negara komunis yang lambang komunisnya benar-benar dihujat, tapi malah bergantung. Maaf, saya baca ulang sekali lagi ya. Isu global semakin memanas, Pastor. Bahkan
Orang percaya pun sampai lemah iman dan hilang pengharapan. Dari majunya sebuah negara komunis, digadang-gadang sebagai anti Hamasiyah. Kaum-kaum yang tak sepaham dan sepikir mengklaimnya sebagai negara komunis yang lambang komunisnya itu benar-benar dihujat, tapi malah bergantung dan menarik banyak saham dari sana. Lalu beberapa golongan teriak kafir tentang mereka. Ini fenomena sisi sosial, sisi agama, politik, dan ekonomi yang belum ada jalan damai dan lurusnya, tapi menjadi solusi dikala rakyatnya membuka piring untuk minta makan dan menuntut pembangunan. Apakah ini sebuah tindakan yang adil? Bagaimana pendapat Pastor? Ya, terima kasih Dr. Ayu. Ini pertanyaan yang luar biasa. Cuman saya pikir ini tidak berbicara soal adil atau tidak, tetapi ini justru membuktikan bahwa Tuhan itu dahsyat luar biasa. Amin. Negara komunis itu dianggapnya negara anti agama, ya. Dulu mungkin seperti itu, tetapi realitas membuktikan sekarang di China itu banyak gereja-gereja, Rio. Yes. Ya, ini suatu realitas. Artinya bukan anti agama. Dan justru kasus vaksin ini ya, dengan adanya vaksin dari China itu justru menghambat depopulasi. Karena kan ya saya nggak akan bicara lebih banyak, nanti website saya dicekal lagi sama pembuatnya. Yes. Jadi sebetulnya kan mau ada depopulation sekitar 2 miliar manusia harus mati gitu dengan adanya virus. Tetapi kan kalau menurut penghitungan saya ini belum waktunya. Yes. Makanya Tuhan justru pakai negara komunis untuk bisa menghambat penghancuran manusia yang diperkirakan 2 miliar. Jadi Tuhan pakai ini negara yang dikatakan anti Tuhan, tapi ternyata sekarang kekristenan berkembang di sana. Nah, kalau bicara tadi soal masalah kafir, ini hanya orang yang benci saja, suka dan tidak suka ini, ya. Karena kalau bicara kafir, sebetulnya yang teriak-teriak kafir juga kafir. Karena kalau menurut kacamata firman Tuhan, siapa sih yang disebut kafir? Yang disebut kafir adalah orang-orang goyim, orang-orang selain orang Yahudi. Tetapi kan memang kalau di Indonesia yang dianggap kafir itu orang yang selain yang teriak kafir. Artinya yang teriak kafir itu yang tidak kafir. Padahal kalau menurut kitab suci sama juga kafir juga gitu. Jadi kalau masalah ini saya kira ini berbicara soal suka dan tidak suka, Dr. Ayu. Jadi ya kalau bagi saya sih saya abaikan saja yang begitu. Tapi realitasnya Tuhan juga bisa memakai orang-orang yang dalam tanda petik kafir yang dianggap anti agama justru menjadi penggenap firman Tuhan. Ya, tadi pertanyaan yang pertama tentang kehebatan manusia yang hebat seperti Tuhan itu sudah tercatat di dalam kitab suci dan itu digenapi. Yang menggenapi adalah orang-orang yang dianggap kafir tadi. Justru orang yang merasa paling dekat dengan sorga ternyata tidak mampu membuat apa-apa. Yang dibuat apa? Keributan, kerusuhan saja. Nah, ini kan kita lihat buah-buahnya. Begitu, Dr. Ayu. Ya, gitu, Rio. Oke, mungkin ini saja pertanyaan dan sedikit catatan saya tentang China dan perannya bagi negara-negara berkembang. Terima kasih Pastor Yakub. Elohim Yefarek Otka. Saya bilang Dr. Ayu ini luar biasa mengikuti perkembangan dunia, baik dunia sekuler maupun dunia kedokteran khususnya. Saya secara jujur saya sangat mengapresiasi. Ini ilmunya Dr. Ayu ini luar biasa kalau menurut pandangan saya ya. Bukan karena saya berbicara supaya didengar Dr. Ayu, tidak, tetapi dari pertanyaan-pertanyaannya kan Rio sendiri mengatakan. Jadi saya belum menyampaikan isinya Dr. Ayu sudah tahu larinya kemana. Terima kasih Dr. Ayu. Baik, terima kasih Dedi juga sudah menjawab. Dan ini seperti yang tadi dikatakan, sebuah negara atau sebuah kalangan masyarakat yang dianggap komunis tidak mengenal Tuhan, malah
dipakai oleh Tuhan untuk kesejahteraan bangsa lain, Betul. negara lainnya. Seperti judul kita di malam hari ini juga. Iya. Yang tadinya dikatakan limbah, ternyata itu Iya. berguna dan bermakna bagi kehidupan orang banyak ya, Iya. sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dan semuanya ini pastinya ada tujuan dan maksud Tuhan ya dalam kehidupan ini. Jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan kita langsung saja masuk ke sesi yang ketiga ya Dedi di malam Ya. hari ini. Apakah tadi Hualongwan ini mengubah sampah, ini benar-benar mengubah sampah menjadi bermanfaat atau limbah yang tadi? Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, ini penting sekali. Tadi kalau kita melihat dari yang pertama kan Hualongwan adalah reaktor pemanfaatan limbah nuklir, dan tadi sudah dilengkapi oleh Dr. Ayu yang luar biasa untuk memperlengkapinya. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Hualongwan itu mengubah sampah menjadi bermanfaat? Jika dilihat dari sisi awalnya, ya, memang pemanfaatan limbah, ya namanya juga limbah. Tetapi sebenarnya sama sekali bukan, atau tidak mengubah atau memanfaatkan sampah untuk menjadi barang yang sangat berguna. Karena jika yang namanya pemanfaatan sampah itu hanya diambil sebagian kecil saja yang bermanfaat, seperti misalkan kita kenal di Indonesia ada bank sampah. Bank sampah. Ya, bank sampah itu kan di antara sekian tumpuk bermeter-meter kubik sampah kan diambil sedikit saja, ya. Tetapi yang terjadi seluruh limbah yang selama ini dianggap membahayakan dan tidak bermanfaat terjadi bisa menjadi sangat amat bermanfaat. Artinya, ini yang penting, artinya bukan memanfaatkan limbah sebenarnya, tetapi akibat ketidakmampuan orang mengolah yang dianggap limbah, yang sebenarnya bukan limbah, yang tidak berguna, tetapi karena kurangnya pengetahuan orang untuk mengolah yang dianggap limbah tadi menjadi suatu produk baru yang lebih dahsyat. Baik. Paham ya? Ria, ya? Jadi misalkan seperti Rabi Saul yang dianggap oleh murid-murid Yesua sangat membahayakan dan tidak berguna, kalau bisa ya dibuang jauh-jauh. Tetapi ternyata setelah di tangan Yesua justru berguna besar bagi pelayanan pekerjaan Tuhan dalam misi penyelamatan jiwa-jiwa. Sampai-sampai mampu membuat surat-surat yang terkanon dalam kitab suci sebagai firman Tuhan. Ini kalau bicara soal Rabi Saul. Kemudian tadi saya sudah mengaplikasikannya di dalam kehidupan Yefta. Yefta, orang yang dianggap sebagai orang buangan atau terbuang, ternyata justru berguna dan menjadi pemimpin yang hebat bagi bangsa Israel dalam menghadapi Bani Amon. Nah, ini kalau bicara soal Yefta. Kemudian Pak Peter, tadi saya singgung Pak Peter. Pak Peter kan sudah pensiun. Biasanya orang kalau sudah pensiun itu merasa diri, ya, bukan tidak berguna, tapi merasa diri sudah afkiran, sudah tidak berdaya guna lagi. Ternyata berguna tuh, dan dipakai Bapak Yahweh untuk menjadi berkat bagi orang lain. Juga jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa, khususnya yang juga menjadi saluran berkat bagi orang yang belum mengenal nama Bapa Surgawinya sendiri. Dan melalui berita-berita yang disampaikan oleh jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa, justru semakin banyak orang mengenal nama Bapak Surgawinya sendiri yang selama ini ditolak. Ya, anehnya kan sudah menolak teriak-teriak haleluya. Itu sebetulnya menunjukkan kalau dirinya tidak tahu arti haleluya. Karena haleluya sudah diartikan pujilah Tuhan. Padahal haleluya itu kan dari kata halelu yang artinya pujilah, le itu kepada, Yah itu Yahweh. Jadi pujilah kepada Yahweh. Artinya kalau orang berteriak haleluya, sebetulnya sedang memuji Yahweh. Tapi kok anti dengan Yahweh, ini kan on banget gitu loh. Maaf, bukan saya yang ngomong loh ya, tapi kan firman Tuhan mengatakan bahwa haleluya itu pujilah Yahweh. Yes, amin. Ya, tapi kok teriak-teriak haleluya tapi menolak Yahweh, ini kan aneh bin ajaib begitu. Ya. Jadi melalui jemaat GPF Surya Kebenaran Ambarawa khususnya,
yang juga menjadi saluran berkat bagi orang yang belum mengenal nama Bapa Yahweh. Dan melalui program refleksi hari ini, Tuhan juga ingin memakai sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, untuk menjadi walongwan bagi sesamanya. Bukan sekedar menjadi hasil produk walongwan, tetapi menjadi walongwannya itu sendiri, mumpung masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkarya. Ya, ini yang saya harapkan. Artinya seluruh pendengar sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada akan menjadi walongwan dan bahkan bermanfaat dengan dahsyat luar biasa bagi kemuliaan Bapa Yahweh. Jadi baik Rabi Saul, Yefta, Pak Peter, Yedida Ayudomanita, Paut Surya Gerisim, dan orang-orang yang berani diolah di walongwan kita, itu bukan residu atau bukan limbah, tetapi orang-orang hebat yang siap dijadikan bentuk baru yang bermultiguna bagi kemajuan dunia. Nah, yang jadi masalahnya adalah siap tidak kita untuk menjadi walongwan atau ditaruh di walongwan yang membuat kita jadi bermultiguna. Ini yang jadi masalahnya, Rio. Terkadang orang jadi gengsi ya. Tapi saya mengharapkan melalui refleksi malam hari ini, mari kita menjadi walongwan bagi sesama. Artinya memanfaatkan orang-orang yang dianggap tidak berguna, orang buangan itu menjadi orang-orang yang hebat melalui tangan, ucapan, dan pikiran kita. Begitu, Rio. Itu sesi yang ketiga. Ya sahabatku, sangat dahsyat ya, dari sesuatu yang mungkin dianggap tidak berguna sebagai limbah tadi ya sahabatku, tetapi ternyata itu memberikan dampak dan manfaat terbesar nih, seperti materi disampaikan oleh Dedi di malam hari ini, dan juga tadi ditambahkan oleh Dr. Ayu sebagai untuk menghemat, sebagai penghemat karbon ya sahabatku ya, mengurangi emisi karbon nanti, dan ini menuju 2060 di mana sebagai netralitas karbon, bahwa ini limbah yang dihasilkan, energi listrik yang dihasilkan oleh walongwan ini sahabatku ternyata memberikan dampak yang besar dan masih dihitung sampai 2060, dan ini kita masih 2022 nih Dedi. Nah itu dia kan yang orang berusaha untuk membunuh sampai 2 miliar orang itu kan, itu justru kejahatan yang luar biasa, dan kejahatan itu justru dilakukan oleh orang yang mengaku diri bertuhan. Sementara orang yang dianggap komunis yang tidak punya Tuhan, anti agama, justru yang menghambatnya. Ya, karena memang belum waktunya, mau sampai kapanpun. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, dan di malam hari ini juga yang mau bergabung silakan di 0816654532, dan Dedi ini penanya dari Surabaya. Ada Gurnadi yang sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat malam Gurnadi. Ya baik, terima kasih Gurnadi sudah bergabung. Shalom Om Yakub dan Mas Rio. Amin. Alaika shalom. Amin. Kiranya dalam berkat dari Bapa Yahweh selalu. Amin. Haleluya. Ya, kalau mengenai topik walongwan dan pembahasan mengenai menggunakan atau memanfaatkan orang ini, Dedi, saya teringat peribahasa China yaitu Guojian Tiupan, yang kalau diterjemahkan sehabis menyeberang papan jembatan untuk menyeberang langsung dibuang. Nah, setelah papannya selesai dipakai langsung dibuang nih, Ded. Yang artinya dalam bahasa Jawa tulung mentung, atau sehabis ditolong malah memukul orang yang menolong. Nah, pertanyaan saya nih Om, apa yang harus kita lakukan apabila setelah menolong orang malah orang yang kita tolong menyerang kita nih? Ya, saya memulai dari pepatahnya tadi ya. Kalau jembatan sudah habis dilewati, dibuang. Papannya dibuang. Ya bisa saja karena kalau papannya dipakai lagi bisa ambruk di tengah jalan. Ya. Jadi memang papannya itu hanya khusus untuk dipakai satu kali itu. Ya, itu justru menyelamatkan toh. Jadi saya kira ini relatif Gurnadi ya. Bicara soal sesuatu yang relatif tergantung dari sikap hati dan motivasi kita. Gitu. Kalau motivasi kita baik, ya baik. Kalau motivasi kita tidak baik, ya tidak baik. Karena itu saya selalu mengatakan jaga sikap hati dan motivasi. Apalagi di dalam mengiring kepada Bapa Yahweh Besem Yesus Hamasiah Ruah Kudus. Kalau sikap hati dan motivasi kita baik, ya hasilnya akan baik. Begitu Gurnadi. Ini kalau yang setelah itu, apa yang harus kita lakukan apabila setelah menolong orang malah orang yang kita tolong menyerang kita nih, Dedi? Ya, kalau
kita menolongnya itu, tadi kan saya bicara soal sikap hati dan motivasi. Yes. Kalau kita menolongnya dengan sikap hati dan motivasi yang tulus, ya sudah, kita tidak perlu membalas. Karena kitab suci katakan pembalasan juga hanya Tuhan, bukan hak kita. Yang penting kita sudah menolong tulus. Lebih baik kita menolong dipentung daripada kita tidak menolong. Yes. At least kita ada satu sisi baik yang bisa kita berikan kepada orang lain lah. Betul, begitu ya. Betul. Ya memang ada sih orang yang ditolong tetapi justru menghancurkan kita. Ya ada, bisa saja orang itu menghancurkan kita karena salah paham. Dia pikir kita menghancurkan dia. Kalau dia tahu kita menolong, pasti dia tidak akan menghancurkan kita. Gitu. Jadi ya tetap saja jaga sikap hati dan motivasi kita, Gurnadi. Lebih baik kita ini menolong tapi dihancurkan daripada kita diam, nothing to do. Kita tidak melakukan apapun, itu lebih bersalah lagi. Karena kitab suci yang disebut dengan definisi dosa kan, kalau kita tahu melakukan sesuatu baik tetapi kita tidak melakukan, itu berdosa. Kan gitu. Ya, jadi kalau dikatakan mereka menyerang kita, itu urusan mereka sama Tuhan. Urusan mereka dengan Tuhan. Iya betul, Dedi. Gitu. Jadi yang penting kita jangan ada rasa benci kepada mereka, kasih pengampunan. Dan kalau misalnya malah setelah itu mereka menyerang kita, itu bukan urusan kita lagi. Saya sudah sering dibegitukan orang. Betul. Tapi tidak masalah. Yang penting kan, karena saya mengamati orang itu menyerang kita karena orang itu tidak tahu kalau kita sebetulnya belain, gitu. Jadi terjadi misunderstanding, salah pengertian. Jadi biarin aja. Toh nanti cepat atau lambat, orang Jawa katakan becik ketitik olo ketoro. Yang baik akan ketahuan lah. Ya. Gitu, Rio. Oke, baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Gurnadi. Dan di akhir acara mohon ditutup dalam doa. Terima kasih. Ya, terima kasih Gurnadi sudah bergabung juga di malam hari ini. Ya, sahabatku yang diberkati oleh Tuhan, kita rehat untuk mendengarkan lagu dulu sebelum kita masuk pada yang terakhir untuk pesan di malam hari ini. Kita dengarkan dulu lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, pujilah Haleluya.
Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, ya dari sesi pertama sampai dengan sesi yang ketiga, dengan setiap pertanyaan-pertanyaan sahabat di malam hari ini yang sudah dijawab oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA, dan juga judul kita di malam ini sahabatku yang diberkati tentang Hualongwan ya sahabatku dari China di malam hari ini, tentang pembahasan untuk menjadi judul besar kita di malam hari ini, dan setiap pesan Tuhan yang sudah sahabat dengarkan. Dan tiba saatnya untuk di sesi yang terakhir, yaitu closing statement, kita akan dengarkan bersama-sama. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran, untuk closing statementnya saya sampaikan 3 hal. Yang pertama, mari kita siap menjadi Hualongwan akhir zaman dalam tanda petik tadi ya, dan siap menjadi hasil produk Hualongwan, khususnya kalau apa yang saya sampaikan bagi PAUD Surya Grisim. Jadi saya koreksi sedikit tadi, bukan mempromosikan PAUD Surya Grisim, karena radio komunitas tidak boleh mempromosikan, tetapi memperkenalkan. Ya, jadi memperkenalkan radio PAUD Surya Grisim melalui radio Surya Kebenaran komunitas ya. Itu yang pertama. Artinya supaya kan ini PAUD Surya Grisim kan baru Rio. Jadi banyak orang yang belum kenal, belum tahu. Betul. Karena itu melalui kesempatan ini saya memberitahu kepada orang-orang, inilah keberadaan kami PAUD Surya Grisim yang ternyata PAUD yang berbeda dengan PAUD yang lain, diajar oleh guru yang profesional dan dengan yayasan yang profesional pula. Sehingga akan menghasilkan anak-anak yang profesional. Amin. Yang kedua, siaplah dibentuk Elohim dan siap dipakai oleh Bapa Yahweh. Amin. Artinya ya dengan segala resiko konsekuensinya. Yang penting keselamatan yang sudah kita dapatkan itu jangan sampai kita tinggalkan. Itu ya. Yang ketiga, yang terakhir, saya menghimbau untuk tetap menjaga sikap hati dan motivasi. Sehingga walaupun kita melihat perkembangan dunia, jangan kita apatis, tetapi kita ikuti perkembangan itu, kita sesuaikan dengan firman Tuhan untuk kemuliaan Bapa Yahweh, sehingga kita terus up to date, tidak pernah out of date. Sehingga kita tidak, kalau ada orang bicara soal Hualongwan kita bisa tahu, orang bicara apa kita bisa tahu, jangan nggak tahu ya, apa-apa juga nggak tahu ya, karena kita nggak mau mengupdate ilmu kita. Ya, buktinya Dr. Ayu, kalau saya sampaikan judulnya apa, belum juga disampaikan, ternyata sudah di pertanyaannya sudah ada. Ini kan artinya ilmunya luar biasa. Seharusnya kita mengikuti jejak beliau. Berarti mengelola informasinya cepat dia. Iya, begitu Rio. Oke, baik. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan ya, itulah tadi closing statement di malam hari ini, dan juga judul kita di malam ini yang sudah dibahas bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA tentang Hualongwan, sebuah pengelolaan limbah nuklir ya yang ada di China, yang menjadi energi nuklir generasi ketiga, dan ini merupakan energi yang luar biasa yang memberikan, istilahnya itu adalah limbah, tetapi ternyata didayakan menjadi hasil yang membawa manfaat yang luar biasa, bukan hanya bagi China tapi bagi seluruh dunia. Nah, jadilah kita hidup menjadi umat Tuhan juga harus demikian, bukan hanya nyaman di zona kita aja ya Dedi, tapi kita harus berguna juga. Iya, dan saya tekankan lagi, istilah limbah itu juga karena kita belum punya pengetahuan untuk memanfaatkannya. Betul. Tetapi setelah adanya Hualongwan, ternyata kita tahu itu bukan limbah, masih bisa digunakan. Cuman pengetahuan kita baru saja ketahuan gitu. Oke, baik, terima kasih. Ini juga tadi beberapa respon, dan salah satu dari Malang yang berkata bahwa ternyata ini pengetahuan baru nih dari Pak Joromi ya. Terima kasih sudah merespon juga di malam hari ini. Sehat selalu buat Pak Joromi, sehat buat Gurnadi, juga buat Dr. Ayu, dan juga sahabat mendengar lainnya di malam ini yang sudah beratensi dalam mendengarkan dan juga beratensi dalam pertanyaan. Maka usai sudah untuk perjumpaan kita dalam program
refleksi di malam hari ini. Dan sahabatku, Rio ingatkan, siaran di malam ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, dan bisa sahabat share linknya ke keluarga, kerabat, dan teman sahabat untuk sama-sama kita diberkati dengan pembahasan di malam hari ini. Dengan akhir kata, kami ucapkan terima kasih untuk sahabatku, dan juga terima kasih buat Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Terima kasih Dedi. Terima kasih kembali Rio. Sehat selalu Dedi, dan semakin lagi dipakai dahsyat oleh Bapak Yahweh. Dan juga terima kasih untuk kita semua di 107.8 sahabatku di kota Ambarawa dan dimanapun sahabat yang mendengarkan siaran malam hari ini. Kita bertemu di pekan depan di jam yang sama. Oke, ya, di pekan depan di jam yang sama dengan pembahasan lainnya yang pastinya membawa berkat bagi jiwa, dan kita akan tutup di dalam doa. Silakan Dedi. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk refleksi yang mengungkapkan tentang Hualongwang, supaya kami bisa berguna untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Menjadi Hualongwang bagi orang lain. Tuhan berkati semua sahabat Surya Kebenaran yang beratensi maupun yang tidak, yang ikut mendengarkan. Tuhan berkati. Kami berdoa secara khusus untuk PAUD Surya Gerisim, supaya berkembang bagi kemuliaan Bapa Yahweh, sebagai Hualongwan bagi orang lain untuk kemuliaan bagi namamu. Berkati Rio yang telah memandu acara refleksi pada malam hari ini. Engkau berkati apa yang menjadi cita-cita, kerinduan dan isi hatinya, dan masa depannya Engkau memberkati. Kalau sebentar kami akan berpisah, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Engkau selalu menjaga, memelihara, melindungi kami dengan malaikat-malaikatmu, supaya kami tetap beriman dan teguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Sekali lagi berkati semua sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Dedi. Bapak Yahweh memberkati, dan juga sahabatku dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa, kami pamit undur. Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach Berwah HaKodes memberkati kita. Amin. Padamu ku bersyukur, padamu ku berseru. Engkaulah harapan jiwaku, padamu ku serahkan hidupku, padamu ku bersyukur, padamu ku berseru. Engkaulah harapan jiwaku, padamu ku serahkan